Dalam video ini kita akan membahas, kenapa para pejabat masih melakukan korupsi? Padahal harta yang mereka miliki sudah miliaran bahkan triliunan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari info sekitar dunia. Kembali lagi dengan info sekitar dunia. Channel yang akan menambah pengetahuanmu tentang kejadian menarik di dunia. Korupsi menurut Wikipedia adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, dari pengertian tersebut simpelnya kita katakan bahwa pejabat yang jadi terpidana kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, adalah koruptor di negara kita ini. Di Indonesia, korupsi sepertinya sudah membudaya bagi para pejabat publik. Buktinya, setiap tahun ada saja kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh KPK yang tak mungkin kita sebutkan satu persatu saking bejibunnya kasus ini. Dilansir dari situs beritasuara.com, ada 5 yang dinyatakan korupsi terbesar yang pernah ditangani oleh KPK sejak pendiriannya tanggal 29 Desember tahun 2003. Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, dengan total kerugian negara sebesar 5,8 triliun rupiah dan 711.000 dolar Amerika Serikat. Kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kasus yang melibatkan sejumlah petinggi negara ini telah merugikan negara sebesar 3,7 triliun rupiah. Kasus IKTP yang fenomenal, Setia Novanto. Total kerugian negara dari kasus yang melibatkan Ketua Umum Partai Golkar ini adalah 2,3 triliun rupiah. Kasus proyek Hambalang, kasus yang menyeret nama mantan Menpora, Andi Malarangeng, yang telah merugikan negara sebesar 706 miliar rupiah. Dan satu lagi, mantan Presiden Soeharto. Tercatat bahwa Soeharto mencuri uang negara sekitar 490 triliun semasa ia menjabat sebagai Presiden Indonesia yang kemudian diusut KPK. Sementara baru-baru ini, di masa pandemi COVID-19, nama Menteri Sosial, Juliari P. Batubara kembali menghangatkan berita kasus korupsi dengan kasusnya yang telah menerima suap dana Bansos. Dan pada tanggal 23 Agustus tahun 2021, ia ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi Bansos tersebut dengan hukuman 12 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah. Kasus ini sekaligus menambah daftar kasus korupsi yang selalu terjadi di Indonesia. Namun uniknya, dari kasus korupsi yang berkepanjangan ini memunculkan sebuah pertanyaan besar bagi sekelompok orang. Yaitu, kenapa para pejabat dengan gaji besar masih saja melakukan korupsi? Seperti dilansir dari laman berita Arta Ekonomi, Juliari Batubara memiliki aset kekayaan mencapai 48,1 miliar rupiah dari 11 tanah dan bangunan saja. Juliari juga memiliki alat transportasi berupa mobil Land Rover Jeep tahun 2008 senilai 618 juta rupiah. Dia juga mempunyai beberapa harta bergerak lainnya senilai 1,1 miliar. Tak hanya itu, Bendahara Umum PDIP itu juga memiliki surat berharga senilai 4,65 miliar rupiah, serta kas dan setara kasnya 10,2 miliar rupiah. Secara total, Juliari memiliki harta 64,7 miliar rupiah. Dengan begitu, sangat aneh rasanya bila mantan Ketua DPR RI itu mencuri uang negara hingga 14 miliar 497 juta dari dana Bansos tersebut. Namun itulah yang berhasil diungkap KPK bahwa Juliari telah menerima uang tersebut dari hasil korupsi dana Bansos COVID-19. Menurut Adi Nugroho, perencana keuangan dan advisor Aliansi Group, bahwa alasan untuk korupsi bisa jadi adalah faktor gaya hidup sang koruptor. Menurutnya, gaya hidup yang tinggi akan mendorong seseorang untuk membelanjakan harta ke hal-hal yang bersifat hedonis.
Gaya hidup yang tinggi dan munculnya nafsu untuk diakui oleh orang-orang sekitarnya, membuat seseorang untuk terus haus dengan harta dan kekayaan. Dengan kata lain, tamak akan kekuasaan dan harta yang akhirnya mendorong seseorang melakukan apapun bahkan dengan merugikan negara sekalipun.